Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian sehat semuanya. PJJ hari ini pertemuan kelima 10 bahasa SMA Negeri 31 Jakarta, KD 3.1, menjelaskan tentang pengertian kebudayaan, menjelaskan 7 unsur kebudayaan, menjelaskan wujud kebudayaan, menjelaskan sifat hakikat kebudayaan, dan mendeskripsikan substansi budaya. Sebelum memulai pelajaran jarak jauh ini, terlebih dahulu siswa-siswi SMA Negeri 31 Jakarta kelas 10 jurusan bahasa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setelah berdoa, baiklah Bapak akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan. Pengertian kebudayaan secara etimologis atau asal-usul kata. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya budi atau akal. Budi atau akal ini diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Hanya manusia yang mempunyai akal dan pikiran. Pengertian kebudayaan menurut para ahli. Bapak akan memberikan satu tokoh dari Inggris dan satu tokoh dari Indonesia. Yang pertama dari Edward B. Taylor. Ini seorang antropolog Inggris bernama Edward B. Taylor mendefinisikan budaya sebagai suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Untuk mengingat pengertian kebudayaan dari Edward B. Taylor ini, yang perlu digarisbawahi adalah budaya sebagai sesuatu yang kompleks. Tokoh yang kedua, Kunchara Ningrat. Ini adalah seorang antropologi Indonesia. Mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Yang perlu digarisbawahi adalah belajar. Unsur-unsur kebudayaan. Atau disebut juga kultural universal, yang artinya ada 7 unsur kebudayaan ditemukan setiap bangsa di dunia, yaitu 1. Bahasa. Bahasa ini terdiri dari bahasa lisan dan tulisan.
Yang kedua, sistem pengetahuan. Ini tentang flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna binatang. Yang ketiga, organisasi sosial tentang kekerabatan dan sistem politik. Yang keempat, sistem peralatan hidup seperti senjata, wadah, perumahan, perhiasan. Dan yang kelima, sistem mata pencarian hidup seperti pertanian, peternakan. Yang keenam, religi, keyakinan atau kepercayaan. Dan yang ketujuh, kesenian berupa seni rupa, seni tari, dan seni suara. Berikutnya, wujud kebudayaan. Menurut Kuncharaningrat, yaitu guru besar antropologi Universitas Indonesia, wujud kebudayaan ada 3. Yang pertama, wujud kebudayaan ideal atau ide. Ide ini bersifat abstrak karena ada di dalam alam pikiran manusia. Contohnya, norma sopan santun. Seorang siswa mencium tangan gurunya untuk salaman. Itu wujud ideal. Kemudian yang kedua adalah wujud sebagai sistem aktivitas. Aktivitas ini disebut juga sistem sosial. Ini wujud kebudayaan yang konkret. Bisa dipoto, bisa dilihat. Contohnya adalah perkawinan suatu suku bangsa dan kampanye partai politik. Itu sistem sosial atau aktivitas. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan material atau disebut juga artefak atau wujud benda. Ini wujud yang paling konkret, bisa diraba, dipoto. Contoh yang nyata adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Rumah Adat Jawa Tengah atau Joglo, wayang kulit dari Jawa Tengah, dan wayang golek dari Jawa Barat. Hakikat kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan sudah ada terlebih dahulu, mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya generasi yang bersangkutan. 2, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah laku. Yang ketiga, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kebudayaan mencakup aturan yang berisi tentang kewajiban, tindakan yang ditolak atau diterima, tindakan yang diizinkan atau yang dilarang. Jadi itu hakikat kebudayaan, ada 4. Sedangkan substansi isi utama kebudayaan, substansi atau isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide gagasan manusia yang bermunculan dalam masyarakat, yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk aturan berupa sistem pengetahuan, sistem nilai budaya, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Demikianlah anak-anakku kelas 10 bahasa untuk materi kebudayaan. Dalam pertemuan selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang bagan-bagan kekerabatan yang unik untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.